Studio Wastra Minangkabau didirikan pada tahun 2013 dan dari awal memang kita konsen kepada revitalisasi songket-songket lama Minangkabau. Jadi artinya di sini kita mencoba mengulang kembali pembuatan kain-kain lama Minangkabau yang sudah ratusan tahun tidak pernah di beberapa sentra yang ada di Minangkabau. Perkembangan songket khususnya Sumatera ya, karena mulai dari Aceh sampai Lampung terkenal dengan karya tenun songketnya. Itu terjadi interaksi antara pedagang dari Cina, pedagang dari Arab, India dengan para pribumi, dengan para masyarakat yang ada di pantai-pantai Sumatera. Kalau di songket biasanya kita temukan ada beberapa motif seperti tirai bungo lado, bungo kunyi, terus ada juga bunga cangkeh, terus ada buah palo bapatah, itu yang ada di songket. Proses dalam pembuatan replika tersebut ketika kita menemukan satu objek atau kain lama, kemudian kita pelajari secara historis juga kita pelajari, kemudian filosofi motif yang ada di dalamnya. Proses pembuatan itu kita mulai dari pendokumentasian motif. Kita coba memindahkan motifnya lagi. Kami di Minangkabau itu memakai sistem Excel ya, jadi sudah komputerisasi untuk motif. Tahap selanjutnya persiapan untuk pembuatannya itu kita mulai dari mengolah benang. Kalau kain lama yang kita temukan itu dari sutra, ya kita coba ulang lagi dengan benang sutra. Kalau katun, kita juga dengan katun. Kalau ada satu kain misalnya kayak kain dari Tanjung Sungayang, itu campuran antara sutra, katun, dan serat rami. Beberapa tahap untuk persiapan itu seperti pewarnaan. Di sini di Minangkabau dari awal memang kita sudah memakai pewarnaan alam dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, kulit, akar, dan beberapa pewarna lainnya yang ada di alam. Mulai dari prosesnya itu namanya proses degamming, perebusan benang sutra untuk mendapatkan benang yang sedikit. Proses degamming berjalan selama lebih kurang 2 jam dalam suhu 80 derajat. Benang direbus dalam suhu 80 derajat. Kemudian setelah hilang salisin atau air liur itu, terus ya kita angkat lagi dan dibersihkan. Proses selanjutnya itu benang yang sudah didegamming, ada istilahnya mordanting. Mordanting itu dengan sistem panas, benang sutra kita masak dalam suhu 60 derajat Celcius selama lebih kurang 1,5 jam, campuran air dengan tawas, kemudian direbus dan dibiarkan selama 1 malam. Kemudian benang dibersihkan, dijemur, dan benang siap untuk diwarnai. Untuk membuat ekstraksi pewarna, biasanya kita misalnya kalau kita pakai secang itu untuk 500 gram atau setengah kilo benang, kita memakai pewarnanya itu lebih kurang 1 kilo pewarna. Kita rebus selama beberapa jam
atau 10 liter air menjadi 5 liter. Kemudian air tersebut disaring, dan setelah sedikit dingin, kemudian benang yang telah dimordan itu tersebut dimasukkan ke dalam pewarna. Yang menarik lagi sebetulnya dalam persoalan motif itu, para pengrajin atau penenun nenek moyang kita, biasanya mereka mencukir itu cuma satu motif. Kemudian motif yang lain itu berdasarkan ingatan saja. Itu yang sangat luar biasa sebetulnya. Seperti kain yang ada di Moro Labuah. Ini kain berasal dari Moro Labuah. Dari bawah sampai akhir itu nggak ada motif yang sama. Tidak banyak motif yang sama. Jadi ini tidak bisa disimpan. Tapi motif satu, motif dua, motif ketiga itu berdasarkan ingatan para penenun saja. Setelah kain selesai ditenun, itu adalah proses finishingnya. Biasanya proses finishing itu kita membuat rendanya. Kita sesuaikan apakah kain aslinya itu pakai renda atau pakai rumbai. Kalau pakai renda, kita biasanya memakai renda bangku atau rumbai atau biasanya teknik makrame itu yang tergantung sesuai dengan kain aslinya. Sulaman merupakan salah satu bentuk kekayaan kriya wastra dari Minangkabau. Ada berbagai jenis sulaman yang hidup dan berkembang di ranah Minang, di antaranya sulam suji cahaya, suji kapalosame, suji kalengkang, dan sulam terawang. Dalam perkembangannya, sebenarnya tradisi menyulam ini merupakan salah satu bentuk akulturasi kebudayaan Minangkabau dengan berbagai kebudayaan lain yang pernah singgah dalam kehidupan masyarakat Minang. Seperti kita tahu, Minangkabau atau Sumatera Barat berada di jalur yang sangat strategis dalam perdagangan rempah di masa lalu. Transfer material pun terjadi dari sejak abad ke-15 hingga abad ke-19. Pada masa itu terjadi berbagai bentuk penyerapan kekayaan wastra, baik dari Cina, India, ataupun dari Belanda. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui ketika memulai proses menyulam. Yang pertama, kita harus menyiapkan alatnya. Alatnya itu bernama pamedangan. Kain dibuat sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, apakah untuk selendang gadang ataupun baju basiba. Kemudian kain itu direntangkan, diregangkan di sepanjang pamedangan. Namun sebelumnya, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus paham motif apa yang akan kita gunakan untuk menyulam. Nah, dalam hal ini ada beberapa jenis motif yang biasa digunakan dalam sulaman suji cahaya. Yang pertama adalah motif-motif floral. Motif floral ini banyak berkembang di daerah dataran tinggi seperti daerah Koto Gadang, Ampe Angke, Balai Gurah dan sekitarnya, Canduang. Motif-motif floral ini biasanya berukuran besar dengan warna-warna yang vibrant. Kemudian kita juga mengenal motif oriental atau motif-motif pesisiran. Jadi dahulunya sulam itu berkembang dari daerah pesisir. Yang pertama kali mengajarkan teknik sulam di ranah Minang itu adalah orang-orang dari daerah Cina. Menurut penelitian kami, suji itu kemungkinan besar berasal dari kata Suzhou, salah satu distrik yang mengembangkan kekayaan sulam di Cina. Nah, motif-motif oriental itu banyak yang berupa motif burung-burung seperti motif burung hong atau motif hewan-hewan laut seperti udang, ikan, rumput laut, dan berbagai jenis motif binatang lainnya. Pemilihan warna yang tepat, penentuan komposisi motif, pemilihan motif, serta pemilihan material yang baik merupakan kunci untuk menghasilkan sulaman yang berkualitas. Dahulunya, sulam suji cahaya hanya dikenakan pada upacara-upacara adat. Namun sekarang, suji cahaya telah berkembang menjadi salah satu item fashion yang banyak berkembang di kalangan ibu-ibu muda di Sumatera Barat.
Perkembangan tradisi sulam di Minangkabau seiring dengan perkembangan kebudayaan orang Minang sendiri. Dari abad ke-15 sampai abad ke-19, daerah Minangkabau atau Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang paling sibuk dalam perdagangan di jalur Selat Malaka. Daerah Pantai Timur merupakan salah satu daerah perdagangan yang paling ramai didatangi oleh para pedagang di masa lalu. Transfer material pun terjadi. Orang-orang Cina, India, dan Eropa banyak membawa hasil-hasil karya tekstil mereka ke daerah Sumatera. Dan dari Sumatera Barat mereka kemudian mendapatkan rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, kopi, dan berbagai jenis komoditas lainnya. Bisa dikatakan perdagangan merupakan salah satu jalur masuknya berbagai kebudayaan di Sumatera Barat yang pada akhirnya memberikan wajah tersendiri bagi peradaban Minangkabau. Pada saat ini kita bisa melihat bahwa perkembangan sulam di Sumatera Barat sedikit mengalami kemunduran. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab dari hal ini. Yang pertama adalah kurangnya apresiasi publik terhadap karya-karya sulaman tradisional. Yang kedua, masuknya berbagai komoditas tekstil dari luar negeri seperti dari Cina, Thailand, dan beberapa daerah Asia lainnya yang menawarkan harga yang lebih murah walaupun dibuat dengan mesin. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pewarisan. Mengapa kurang pewarisan sulaman? Itu mungkin disebabkan karena sulaman tidak bisa menghidupi para penyulam dengan baik. Kurangnya apresiasi publik serta rendahnya upah sulam mungkin menjadi penghalang bagi generasi berikutnya untuk tetap ikut melestarikan tradisi menyulam. Seharusnya ini menjadi perhatian kita bersama. Apakah dengan cara memberikan peluang pasar yang lebih baik bagi para penyulam, menyediakan pameran-pameran berkualitas di mana penyulam bisa memamerkan karya-karyanya dan mendapatkan harga yang layak untuk karya-karya sulaman mereka, ataupun menyediakan marketplace yang tepat bagi karya-karya sulaman yang dihasilkan di Sumatera Barat. Tentunya ini menjadi pekerjaan besar bagi kita semua.